Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nadia Putri dengan nomor induk mahasiswa 250101178. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi mengenai desain program belajar berbasis data. Materi ini membahas bagaimana seorang guru BK dapat menyusun program layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan menggunakan data yang nyata, sehingga layanan yang diberikan lebih efektif dan tepat sasaran. Kita langsung masuk ke slide pertama, yaitu ada pengertian. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan desain program BK belajar berbasis data. Desain program BK belajar berbasis data merupakan proses penyusunan layanan bimbingan dan konseling yang didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data peserta didik. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan, menetapkan tujuan layanan, serta memilih strategi yang tepat agar program BK mampu membantu peserta didik mengatasi hambatan belajar secara efektif. Artinya, guru BK tidak membuat program hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi saja, tetapi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Contohnya, setelah menyebarkan angket, ternyata sebagian besar siswa itu memiliki kesulitan mengatur waktu belajar, maka guru BK dapat menyusun layanan mengenai manajemen waktu belajar karena itulah kebutuhan yang paling banyak dialami oleh siswa. Terus slide selanjutnya ada tujuan program BK belajar berbasis data. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua menentukan prioritas layanan. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas layanan BK, dan yang keempat ada membantu meningkatkan prestasi belajar. Tujuan penyusunan program BK belajar ini agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan menggunakan data, guru BK dapat mengetahui permasalahan belajar yang paling dominan, menentukan prioritas layanan, meningkatkan efektif program. Slide selanjutnya, mengapa harus berbasis data? Di sini ada dua kan, ada tanpa data dan berbasis data. Mengapa program BK harus berbasis data? Karena program yang dibuat tanpa data seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, guru BK membuat seminar tentang pemilihan jurusan kuliah. Padahal masalah terbesar siswa itu adalah kurangnya motivasi belajar. Tentu program tersebut menjadi kurang tepat sasaran. Sedangkan program berbasis data lebih objektif karena disusun berdasarkan kondisi nyata peserta didik dan hasil asesmen yang telah digunakan atau yang telah dilakukan. Nah, di sini ada tanpa data, berarti berdasarkan perkiraan, kurang tepat sasaran, sulit dievaluasi, dan berbasis data itu berdasarkan hasil asesmen, sesuai kebutuhan siswa, dan mudah dievaluasi. Selanjutnya ada sumber data BK belajar. Sumber data BK belajar itu data yang digunakan dalam penyusunan program BK belajar dapat diperoleh dari berbagai sumber sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi peserta didik. Nah, yang pertama itu ada hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau AKPD. Yang kedua ada nilai rapot dan hasil ujian. Yang ketiga ada presensi siswa. Yang keempat ada observasi guru BK. Yang kelima ada wawancara dengan siswa. Yang keenam ada wawancara dengan guru mata pelajaran. Yang ketujuh ada wawancara dengan orang tua. Dan yang kedelapan ada catatan kasus dan dokumentasi layanan BK. Nah, semakin lengkap sumber data yang digunakan, maka guru BK akan semakin mudah memahami kondisi dengan kebutuhan peserta didik secara menyeluruh. Masuk selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan program. Di sini ada 6. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada menganalisis data, yang ketiga ada menentukan prioritas masalah, yang keempat ada menyusun program, yang kelima ada melaksanakan program, dan yang keenam ada evaluasi program. Keenam langkah ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan agar program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada komponen desain program BK. Setelah mengetahui langkah-langkah tadi, guru BK perlu memperhatikan komponen program yang akan dibuat. Komponen tersebut meliputi yang pertama ada rasional, yaitu alasan penyusunan program. Yang kedua ada tujuan, hasil yang ingin dicapai. Yang ketiga ada sasaran,
yang berarti peserta didik yang dilayani. Yang keempat ada materi, yang berarti topik layanan BK. Yang kelima ada strategi, metode dan teknik layanan. Yang keenam ada waktu, yang berarti jadwal pelaksanaan. Dan yang ketujuh ada evaluasi, yang berarti penilaian keberhasilan program. Komponen-komponen ini penting agar pelaksanaan layanan menjadi lebih terarah dan sistematis. Nah, di sini ada slide selanjutnya yaitu contoh analisis data. Misalnya guru BK menyebarkan angket kepada peserta didik untuk mengetahui hambatan belajar. Di sini ada 2 kolom kan, permasalahan dan persentase. Hasilnya menunjukkan bahwa 45% mengalami kesulitan waktu belajar, 30% siswa mengalami motivasi belajar yang rendah, 15% mengalami kurang percaya diri, dan 10% sulit memahami materi. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah yang paling dominan adalah mengatur waktu belajar. Oleh karena itu, masalah inilah yang perlu menjadi prioritas layanan. Selanjutnya ada contoh desain program. Setelah mengetahui masalah utama, guru BK dapat mulai menyusun program. Contohnya, jika sebagian besar siswa mengalami kesulitan mengatur waktu belajar, maka guru BK dapat membuat layanan bimbingan keasikan dengan tema strategi mengatur waktu belajar yang efektif atau manajemen waktu belajar. Nah, di sini tujuannya adalah membantu peserta didik mengembangkan kemampuan mengatur waktu belajar sehingga kegiatan bisa menjadi lebih efektif. Di sini aku mengambil layanan dengan bimbingan klasikal, diskusi kelompok, penyusunan jadwal belajar, dan refleksi diri. Aku ngambil medianya ada 3, yang pertama ada PowerPoint, yang kedua ada video edukasi, dan ada LKPD. Nah, di sini selanjutnya ada evaluasi program BK. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat kehadiran siswa, keaktifan selama layanan, kesesuaian pelaksanaan program, angket kepuasan, refleksi siswa, perubahan perilaku belajar, dan peningkatan hasil belajar. Melalui evaluasi, guru BK dapat mengetahui kekurangan program dan melakukan perbaikan pada layanan berikutnya. Di sini ada manfaat program BK berbasis data. Penerapan BK berbasis data memberikan berbagai manfaat, baik bagi guru maupun peserta didik. Keputusan yang diambil lebih objektif karena berdasarkan data, keputusan didasarkan pada data yang objektif, program lebih mudah dipertanggungjawabkan, evaluasi dapat dilakukan secara terukur, dan yang paling penting itu, bantu meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah. Masuk ke slide terakhir ada kesimpulan. Desain program BK belajar berbasis data merupakan pendekatan yang menggunakan hasil pengumpulan dan analisis data sebagai dasar penyusunan layanan bimbingan dan konseling. Melalui pendekatan ini, guru BK dapat merancang program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, melaksanakan layanan secara efektif, serta melakukan evaluasi secara objektif. Dengan demikian, program BK tidak hanya dapat menjadi kegiatan rutin, tetapi benar-benar mampu mendukung keberhasilan belajar dan perkembangan peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.